Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat sehingga kita semua dapat hadir di majelis yang insya Allah dimuliakan. Nah, selamat datang kembali kepada teman-teman peserta daurah sekalian pada sesi kedua dari daurah Safinatun Najah di hari kedua ini. Nah, mungkin agar tidak membuang waktu, Ana serahkan kepada Ustadz Fajri. Nah, Fajri, waktu dan tempat Ana persilakan. Tepat dulu, Ustadz. Afwan, Ustadz, belum ada suaranya. Cek. Oke, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bang Rehan dan Kak Lulu, panitia kita pada daurah kali ini. Setelah kita akan melanjutkan di pertemuan keempat ini, pertemuan keempat dari 8 pertemuan, jadi insya Allah kita setengah jalan membahas Safinatun Najah, sebuah matan fikih dasar sekali. Ya, pintu awal belajar mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, semoga Allah merahmati beliau, yang wafat di Jakarta tahun 1855 Masehi. Dan kita sudah sampai di pembahasan hadas ya, al-ahdatsu isnan, al-ahdatsu isnan. Hadas ada 2. Kata beliau asgharu akbaru, al-hadatsul asghar, hadas kecil, dan al-hadatsul akbar, hadas besar. Apa itu hadas kecil dan apa itu hadas besar? Sederhananya, fal asgharu ma'au jabal wudu. Hadas kecil adalah hadas yang mengharuskan wudu kalau mau dihilangkan. Wal akbaru ma'au jabal ghusla. Hadas akbar adalah hadas besar yang hadas yang mewajibkan orang mandi. Itu mandinya mandi dengan niat menghilangkan hadas besar ya, bukan sekadar mandi biasa. Dan dari sini kita paham ya, beda antara hadas dan najis. Gitu ya. Paham gak bedanya hadas dan najis? Jadi coba saya bikin cerita ya. Bang Rehan tolong perhatiin dan teman-teman lain perhatiin. Kita Bang Rehan habis wudhu di rumah, oke. Kemudian ke masjid. Jalan. Ternyata nginjek sampai kena kaki. Let's say, mohon maaf ya, kotoran sapi lah. Kotoran sapi najis bukan dalam mazhab Syafi'i. Najis ya, kotoran sapi. Saya lagi habis kurban Idul Adha, banyak sapi, lupa dibersihin, nginjek. Pertanyaan saya, kalau mau sholat, Bang Rehan harus ngapain? Kan lagi jalan. Tinggal Hilangin dulu najis. Iya, dihilangkan najis. Oke. Dicuci kaki cuci berarti nih? Iya. Kalau langsung sholat sah nggak? Kalau langsung sholat gitu, nggak usah cuci kaki sah nggak? Nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena masih ada najis. Oke, karena masih ada najis di badan. Sementara tadi syarat sah sholat adalah harus suci, harus bersih dari najis apanya? Pakaian, badan, dan tempat. Kan gitu. Taharatus thiyab wal badan wal makan. Karena dia nggak suci badannya, jadi kakinya kotor. Kenapa? Najis. Maka dia harus cuci kaki. Kalau langsung sholat nggak sah. Oke, pertanyaan saya. Oke, dia sekarang cuci kaki. Bisa langsung sholat? Apa harus ngulang wudhu? Bisa langsung sholat. Langsung sholat.
Nggak harus ngulang wudhu. Oke. Betul sekali. Jadi nggak harus ngulang wudhu. Kenapa nggak harus ngulang wudhu? Kok nggak ngulang wudhu sih, kan dia nginjek najis. Gimana? Bukan pembatal. Bukan pembatal. Nah, karena najis dan hadas beda. Hadas itu yang membatalkan wudhu. Najis, nyentuh najis nggak batal. Oke, cerita lain. Bang Raihan habis wudhu di rumah. Cakep nggak nih? Oke. Terus ke masjid. Nunggu qomat. Aduh, kebelet. Akhirnya ke kamar kecil dulu, mohon maaf. Kamar kecil dulu. Buang air kecil. Udah buang air kecil, cebok ya, dibersihin. Tapi bersih. Udah nggak ada najis lagi di tempat keluar kotoran kecilnya. Bisa langsung sholat nggak? Nggak bisa Ustaz. Kenapa nggak bisa langsung sholat? Kan udah bersih, dia udah bersih. Udah wangi, dikasih parfum kali mungkin bagian celana. Harus wudhu lagi. Karena ini tadi katanya kalau nginjak kotoran, pembatal. tadi katanya nginjak kotoran bersihin bisa langsung sholat. Sekarang kenapa udah bersih cebok, udah rapi, nggak bisa langsung sholat? Kenapa? Soalnya keluarnya dari diri sendiri ya. Bersih hadas, Ustaz. Nah, itulah kebayang ya bedanya hadas dan najis ya. Dari dua cerita ini. Jadi bisa aja ada orang gitu ya. Dia kotor dengan najis tapi tidak berhadas. Ya enggak? Bisa. Gitu. Dan bisa juga di saat yang sama bersih dari najis tapi berhadas. Paham ya? Oke, ngerti nih, kebayang nih. Ini tolong jangan dicampur-campurkan najis dan hadas. Najis itu sesuatu yang kelihatan. Mustaqdarun yamna'u min sihhatis sholati haitsu la murakhis. Itu. Ini sesuatu yang mustaqdar, benda dia. Coba aja najis tadi kan mughalladha mukhaffafah, itu semua zat. Cek. Si kelihatan nggak saya? Cek. Masih Ustaz. Oke, soalnya hilang gambar. Sementara kalau hadas, ya dia sesuatu yang maknawi. Bukan mustaqdar, tapi suatu makna. Itu makna. Jadi abstrak. Kalau hadas itu abstrak, kalau najis itu konkret. Paham ya bedanya ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, ada yang masih belum jelas antara hadas dan najis nih? Nah, jadi kalau nyentuh najis itu nggak batal wudhu ya, nggak harus ulang wudhu, cukup dibersihkan saja. Tapi harus bersih karena kalau nggak bersih masalahnya adalah di najisnya itu, dia ada dalam di badannya, bukan karena berhadas. Oke, lanjut. Dan masalah hadas tadi ini udah tuntas betul dibahas ya. Sudah tuntas dibahas di sebelumnya, pembahasan hari kemarin ya, tentang hadas kecil dan hadas besar ya. Yang ada pertanyaan, kalau saat sholat terus menyentuh kotoran cicak bagaimana? Cicak nih gimana, dia apakah kotoran najis atau enggak, itu pembahasan di situ. Dan yang benar dalam hal ini, cicak itu termasuk malahu sa'il. Gitu, dia termasuk hewan yang dianggap tidak ada darah mengalir, demikian. Sehingga kalau kotorannya tidak najis, karena dia termasuk malahu sa'il. Jadi dimaafkan, bukan tidak najis sih, dimaafkan lebih tepat istilahnya dimaafkan. Jadi tidak perlu dibersihkan ketika nyentuh. Tapi ya kalau masjid ada kotoran dibersihin. Lama-lama banyak juga nggak dimaafkan lah, banyak. Gitu ya. Ya langsung. Ya betul sekali, saudara Bobi. Ya maafu, betul. Dimaafkan. Oke. Selanjutnya berarti ya. Sekarang aurat. Al-auratu arba. Aurat ada 4 kategori. Auratu rajuli mutlaqan wal amati fi sholati. Aurat laki-laki secara mutlak sih maksudnya artinya baik dia merdeka ataupun dia budak ya.
adalah apa? Atau dia dalam sholat atau enggak? Itu maksudnya mutlak di sini. Kalau amal budak ya saat sholat adalah apa? Ma baina surrah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Berarti dalam madzhab Syafi'i berarti kalau main bola kelihatan paha boleh nggak? Enggak. Nggak boleh, berarti haram. Laki-laki nih main bola kelihatan paha nggak boleh. Kalau kita ngelihat laki-laki ngelihat paha laki-laki, laki-laki ngelihat paha laki-laki, boleh nggak? Enggak boleh. Nggak boleh, haram. Intinya makanya hati-hati nih bagi yang suka nonton bola, hati-hati. Pastikan nggak ngelihat paha. Ya. Kalau ngelihat paha berarti haram nonton bola kalau ngelihat paha. Gitu, hati-hati. Hingga berlaku bagi siapapun ya, mungkin di jalan kena. Jadi paha laki-laki aurat. Yang kita harus hormatilah bahwa ada juga riwayah dalam mazhab Hanbali bilang paha bukan aurat. Ya. Imam Al-Mardawi bilang wa anhu annahal farjan. Kita hargai, mungkin pernah itu ada video apa? Salah satu tokoh besar lah di luar negeri di sini ya. Yang dia sholat kelihatan pahanya, terus viral videonya, ada diskusi lah. Ya kalau ya itu urusan lain lah, fikih dakwah dan seterusnya. Juga pakai pendapat lain. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i sholat tersebut berarti nggak sah. Dan madzhab Syafi'i ketat ya dalam masalah aurat dalam sholat. Itu kelihatan dikit aja, dia mampu nutup nggak ditutup, itu nggak sah. Sholatnya basah. Oke, intinya itu penting diingat bahwa antara pusar dan lutut. Berarti kalau kelihatan lutut gimana? Pakai celana, ya, anak SMP, kelihatan lutut, tapi pahanya nggak kelihatan. Gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa, jadi lutut bukan aurat ya. Paling masalahnya dia bisa nggak tuh menjaga biar pahanya nggak kelihatan selama cuma celana selutut, itu dia masalahnya. Tapi insya Allah turunin dikit ya, itu bisa. Jadi anak-anak, saya ingat dulu waktu SMP, sekolah celananya nggak panjang. SMP negeri 1 Bekasi. Tapi saya selalu berusaha celananya tuh nutupin lutut. Ntar kalau ada razia naikin dikit, selutut pas. Tapi kalau udah nggak razia, turun dikit lagi. Dan intinya jangan ngepas. Karena kalau ngepas nanti ketika jalan tuh duduk kelihatan. Tapi kalau agak turun dikit ya, pas itu masih aman. Intinya paha itu aurat. Ya alhamdulillah setahu saya sekarang udah bisa celana panjang anak SMP. Karena SMP sudah balik rata-rata. SMP sudah balik. Seperti itu. Allah bisa. Kemudian pusar ini penting diingat ya bahwa dia batasnya batas depan dan belakang, itu lingkaran tuh, satu lingkaran. Berarti kalau dia misalnya pakai kaosnya ngepas gitu ya, bisa nggak kemungkinan saat sholat itu tersingkap? Mungkin nggak? Pas ruku mungkin sujud. Mungkin ya. Mungkin. Gimana? Saat ruku atau saat sujud, saat duduk di antara dua sujud atau saat tahiyat akhir, itu bisa kelihatan belakang. Jadi, dan itu sebetulnya di bawah lingkaran pusat. Maka harus diperhatikan. Kalau kebuka gitu berarti harus ulang sholat. Ya, karena sudah terbuka aurat dan dia mampu untuk ditutup tapi nggak ditutup. Oke. Adapun aurat perempuan yang merdeka, hurrah, auratul hurrah, shalah, dalam sholat adalah jami'u badaniha masyi wal wajhi wal kaffain. Adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Yang penting diingat di sini bahwa kedua telapak tangan maksud bukan hanya telapak tangan dalam yang warna cerah ini, tapi juga punggung tangan ya. Itu istilah kaf di situ masuk. Jadi intinya dia sampai pergelangan dia tutup. Sampai pergelangan, dan kalau bisa jangan ngepas tadi seperti tadi saya singgung di laki-laki, karena khawatir mungkin saat bergerak dalam sholat itu tersingkap sedikit bagian tangannya. Seperti itu. Oke. Dan kalau tersingkap dikit berarti kebuka aurat. Jadi jangan ngepas musmat, agak dilebihkan. Kemudian masalah wajah
penting diingat bahwa definisi wajah itu ya sama seperti definisi wajah saat wudhu. Yang berarti kan kalau wudhu kita wajah itu batasannya adalah sampai dagu, itu wajah. Ketika wudhu kita ya sampai dagu sih, batasannya sampai dagu. Nah, saat menutup aurat juga sama, berarti kita tutup seluruh tubuh kita kecuali wajah. Berarti bawah dagu, antara dagu dan leher itu aurat bukan bagi perempuan? Aurat. Aurat berarti aurat. Nah, dalam hal ini maka harus ketika pakai mukena itu diperhatikan. Malah sebetulnya ini tidak hanya dalam kasus sholat. Kalau kita misalnya mau ada mazhab lain yang bilang di luar sholat aurat perempuan itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, mazhab lainnya itu mazhab Hanafi dan Maliki. Ya tetap harus memperhatikan ini karena berarti kalau dia pakai jilbabnya kelihatan bawah dagunya, berarti belum menutup aurat, Oke. Adapun mazhab Syafi'i maka dalam kasus di luar salat seluruh tubuhnya aurat. Itulah yang akan ada penjelasannya, wa auratul hurrati wal amati 'indal ajanibi jami'ul badan. Adapun aurat perempuan merdeka dan juga budak di luar salat di depan laki-laki yang bukan mahram, ini bukan muhrim misalnya nih. Terjemah saya masih kopas. Jangan tadi edit ya. Yang bukan mahram maksudnya itu adalah seluruh badan. Seluruh badan. Seluruh badan artinya berarti wajah ditutup. Menurut perspektif mazhab Syafi'i, perempuan auratnya di luar sholat harus menutup seluruh tubuh. Harus menutup seluruh tubuh. Termasuk sarung tangan harus pakai. Maka sebetulnya dipertanyakan ya. Yang pakai niqab tapi nggak pakai sarung tangan itu dipertanyakan. Gimana? Pakai niqab tapi nggak pakai sarung tangan? Dipertanyakan. Karena kenapa pakai niqab? Oh, karena seluruh tubuh aurat. Bla bla dalilnya. Loh, telapak tangan atau tangan Anda sendiri itu punggung tangan Anda juga aurat. Harusnya pakai sarung tangan. Bahkan harus pakai apa? Manset juga. Gitu. Harus pakai manset. Jadi unik kalau pakai niqab tapi nggak pakai sarung tangan, nggak pakai manset pula. Malah terlihat aurat yang ijma gitu ya. Dalam banyak kasus aurat yang ijma itu apa? Setelah pergelangan tangan malah terlihat. Seperti itu. Kemudian bentar. Penting diingat juga jidat ya, dahi. Berarti kalau memang aurat wanita dan seluruh badan dia berarti termasuk dahi atau jidat itu termasuk aurat yang harus ditutup. Oke, kemudian wa inda maharimihima wan nisa'i. Dan di depan mahram, huma di sini maksudnya ke perempuan merdeka dan budak, dan juga di depan perempuan itu auratnya mabena surah warubah. Mabena surati warubah. Berarti kalau ada depan kakak, depan ayah, auratnya mabena surati warubah. Nah, dalil bahwa aurat laki-laki adalah ya, apa yang diantara surah dan rukbah, hadis riwayat Muslim diantaranya, di mana Al-Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu itu datang bawa batu, dia bawa gitu ya, berat. Kemudian pakai apa? Pakai sarung. Qala fanhal izari wa ma'il hajar. Kemudian kata beliau, sarung saya melorot, inhalla, turun. Wa ma'iyal hajar. Saya masih pegang batu tuh. Kebayang gak sih bawa batu pakai sarungnya melorot. Gitu ya. Oke, paham ya? Kemudian kata beliau, lam astati' an adha'ahu hatta balagtu bihi ila mawdi'ihi. Saya nggak bisa nih naruh batu terus benerin sarung, nggak bisa. Tar dulu sampai naruh batu di tempat. Artinya dia jalan dalam kondisi bagaimana teman-teman? Dalam kondisi celananya melorot. Dia taruh batu. Maka Nabi SAW tegur, kan? Irja' ila thawbika fakhudhu wala tamshu uratan. Kembalilah ke baju kamu, ambil ke apa? Sarungnya yang jatuh tadi.
karena dia tinggal di tengah jalan. Kebayang nggak sih ceritanya nih? Bayang nggak hadisnya? Bang Rehan, kebayang ya? Ini dia bawa batu, Samsut. sarung, terus sarungnya melor turun. Ya udahlah, entar dulu, taruh batu dulu. Dia jalan, tinggalin. Si Nabi suruh, wala tamsyu uratan, jangan jalan uratan, tidak telanjang. Ya. Padahal dia atasan pakai. Nah, dari sini ulama pahami bahwa berarti sarung ini wajib dipakai laki-laki di depan orang lain gitu ya. Kemudian sarung itu menutupi surah dan rukbah. Antara surah dan rukbah itu fungsi sarung itu. Berarti batasan aurat laki-laki adalah as-surah wa rukbah. Ditambah hadis lain, al-fakhidhu aurah. Paha adalah aurat, tapi bilang paha adalah aurat. Berarti terpaham ya bahwa paha adalah aurat. Juga hadis lain Nabi SAW, ini bukti bahwa lutut itu batas. Artinya dia nggak masuk aurat. Lutut bukan aurat. Adalah hadis Nabi SAW, inna Nabi SAW kana qa'idat fi makanin fihi ma'un qad kashafa an rukbatayhi. Nabi pernah dia duduk dekat semacam danau kecil gitu ya, air. Nabi menyingkap sampai kelihatan rukbah beliau, kelihatan lutut beliau. Lutut aja, bukan paha ya, lutut. Falamma dakhala Utsman wa Thaha. Maka ketika Utsman datang, Nabi tutup. Padahal sebelumnya Abu Bakar datang, Umar datang, Nabi nggak tutup. Utsman datang, Nabi tutup. Di sini berarti nggak mungkin Nabi dong pamer aurat ke Abu Bakar, ke Umar. Nggak mungkin. Maka berarti lutut bukan aurat. Tapi paha aurat, al-fakhidhu aurat. Oke. Jelas ya. Adapun dalil bahwa perempuan kalau sholat itu harus pakai jilbab, harus pakai menutup aurat, ya, dan bahwa auratnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan adalah hadis riwayat Abu Dawud, la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimar. Allah tidak akan menerima salat sah, tidak akan menerima sholat orang yang haid kecuali dengan khimar, kecuali dengan kalau kita bilang bahasa kita jilbab, itu mukena. Dan khimar menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi dia nggak boleh pakai, dan perempuan makruh ya kalau menutup wajahnya, menutup kedua telapak tangannya saat sholat. Di antara dalilnya hadis riwayat Abu Daud, anna Rasulullah an-nisadli fi sholati wa an yughatti rajulu fa Nabi melarang seorang menutup wajahnya saat sholat, menutup mulutnya saat sholat. Berarti perempuan nggak boleh pakai niqab di sini. Juga ijma ulama, Ibnu Abdul Bar nukilkan, dan Ibnu Abdul Bar ulama Malikiyah, ulama Maliki, tapi ya kalau nukil ijma ya berlaku juga untuk mazhab Syafi'i. Wa ajma'al ulama, kata beliau, dan Ibnu Abdul Bar ulama yang sangat konsen membahas ijma. Dalam mazhab Maliki itu yang paling konsen bahas ijma Ibnu Abdul Bar dan Al-Imam Ibnu Rushd Al-Hafid. Ibnu Rushd yang cucu Averroes versi barat. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang sering banget bahas ijma adalah Imam Nawawi, gitu, Al-Qadhi Al-Mawardi sering bahas ijma. Punya perhatian khusus. Kemudian juga kalau kita bicara ulama Syafi'i ya, tapi yang muhaddis, kita punya Al-Hafidz Hajar Al-Asqalani. Ini yang konsen serius bahas. Juga kita punya usuli Imam Fakhruddin Ar-Razi. Oke, cukup banyak, tapi di sini saya dapatnya nukilan dari Ibnu Abdul Bar. Beliau katakan wa ajmal ulama ijma bahwa perempuan la tusolli mutanaqibatan wala mutabarqi'atan. Tidak salat berniqab, tidak juga berburqa. Adapun dalil bahwa perempuan seluruh tubuhnya menurut perspektif madzhab Syafi'i adalah aurat, termasuk wajah, termasuk kedua telapak tangan, adalah hadis al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafa hasyaitan. Bahwa perempuan adalah aurat kalau dia keluar, ya, istashrafa itu setan menghiasi. Jadi al-mar'atu aurat, fil istighraq, seluruh wanita, seluruh tubuhnya al-mar'atu aurat. Oke. Ada chat banyak nih. Oke. Nah,
Dihitung dari bawah pusar sampai atas lutut, betul sekali. Nah, pusar bukan aurat, pusara sendiri ya. Jadi lubang pusar sendiri bukan aurat. Kemudian berarti jari yang boleh terlihat di bagian tangan. Oh, jari terlihat, tutup juga. Gimana terlihat, saudara Raffi Noval? Nah, kan tutup semua. Masuk pergelangan kafain itu seluruh, pakai sarung tangan. Apa tadi kesingkap dikit aurat juga berarti batal sholat. Iya, kalau dalam dosa kesingkap dikit dan bisa dia mampu menutup, tidak segera ditutup, itu batal. Kalau dia kesingkap, wah langsung ditutup sama dia, nggak batal. Engkau mungkin Nabi kelihatan paha. Enggak, itu bukan paha, itu bukan paha, tapi kelihatan betis riwayatnya sama sampai lutut. Adapun paha enggak gitu cara pahamnya. Tadi batas pergelangan tangan saya mana? Ini rusuk sampai itu yang tulang. Tulang pergelangan. Saudara Ailan. Oke. Jika akhwat sholat mengenakan niqab sah, iya betul. Sekarang ini pakai masker. Sekarang pakai masker, hukumnya wajib pakai masker. Jadi boleh. Jadi pakai masker wajib dimanapun, apalagi di tempat publik tertutup seperti masjid, itu wajib. Secara syariat juga wajib, karena itu untuk menjaga kesehatan, mengurangi penyebaran virus yang begitu jelas dorornya. Kemudian menutup wajah saat sholat makruh. Kira-kira gimana? Kalau wajib dan makruh, menang mana, saudari Erika? Makruh versus wajib versus wajib. Wajib pakai masker. Di sisi lain makruh menutup wajah saat sholat. Menang mana? Wajib atau makruh? Wajib sekarang, Ustaz. Menang wajib. Wajib dan makruh menang wajib. Gitu. Jelas ya? Allah. Perempuan ke perempuan juga antara pusat dan lutut, betul. Jadi jangan kelihatan paha ya. Perempuan jangan kelihatan paha. Kalau budak wanita di hadapan tuannya pakai seluruh badan. Maksudnya malah nggak ada, malah dia seperti istri. Seluruh. Suntik di lengan dokter laki-laki, vaksin atau studi saya. Cari dokter perempuan. Kak Husna, cari dokter perempuan. Kalau nggak ada, ya mungkin mudah-mudahan kondisi darurat. Udah buka secukupnya, tutup lagi. Karena boleh juga ada jelas ya, para ulama menegaskan bahwa dalam pengobatan itu boleh membuka aurat seperlunya. Darurat tubuh mahdurat dan ad-darurat qadariha. Yang darurat membolehkan yang terlarang, dan tapi jangan berlebihan. Yang kedaruratan tadi ada kadarnya. Jadi kalau memang cukup hanya buka lengan cukup, udah jangan buka yang lainnya. Jadi juga dokter juga harus menjaga pandangan. Kalau memang bisa nggak sambil ngelihat, ya buka dan nggak ngelihat. Dokternya begitu. Bisa nggak? Bisa nggak sih, ada dokter nggak di sini? Bisa nggak nyuntik tanpa ngelihat? Oke, kalau bisa bagus. Kalau nggak bisa ya cukup ngelihat bagian titik saja, jangan. Bahkan melihat wajah berarti haram dong. Perspektif Madzhab Syafi'i, melihat wajah tanpa kebutuhan, apalagi dengan dinikmati, hukumnya haram. Laki-laki terlihat pusarnya berarti bukan aurat, ya betul bukan aurat. Wah, sholat di tempat umum wanita tidak boleh bernikab ketika sholat. Di sini ya berarti berbenturan dua hal tadi. Kalau memang dia mengkhawatirkan kita dalam hal ini, maka dimenangkan larangan dimenangkan larangan untuk membuka aurat, begitu pakai nikab. Kalau di tempat umum kelihatan seperti terkait menutup tangan perempuan ketika dia sholat maka kena terus menutup, iya, nah umumnya gitu. Cuma pas angkat tangan coba gimana, kelihatan nggak? Maksudnya apakah kena larangan? Enggak, kalau kena kan kena panjang, karena dia ketika angkat tangan terbuka kok, ya kan? Gitu. Iya betul, pakai nikab. Manset untuk seluruh telapak tangan, makro. Oh, manset ada yang seluruh telapak tangan ditutup, seluruh telapak tangan atau separuh. Manset ada yang lubang ibu jari dan sebagainya. Cari manset yang modelnya yang enggak gitu. Ya. Tapi sekali lagi ya, hukumnya makruh, tidak sampai mempengaruhi keabsahan sholat. Dijauhi manset yang begitu dalam sholat, dijauhi.
Ada perbedaan batas aurat secara khusus antara laki-laki perempuan sudah nikah dan belum nikah. Nah, saya tidak tahu. Ada nggak? Ada yang tahu mungkin? Ada yang fanatik tidak mau pakai masker, anggap tidak sah salat. Nggak tahu dia. Dalilnya apa? Apa dalilnya? Nggak pakai masker salat nggak sah itu apa dalilnya? Coba tanya ke yang bersangkutan. Nah, karena bahaya juga mengatakan nggak sah, butuh dalil. Ada apa dalilnya? Nah, kalau menutup aurat tapi ketat, sah tapi bisa dosa. Ketika menimbulkan fitnah dosa tapi sah karena syarat menutup aurat alla yashif wala yakshif ya. Wala yaksif alla yashif wala yasif wala yakshif gitu. Jadi asal dia nggak transparan ya tutup, walaupun ketat sebetulnya menutup aurat, dia nggak menutup aurat tapi sah sholatnya, tapi dia dosa kalau misalnya itu menimbulkan fitnah, dan umumnya menimbulkan fitnah hal ini ketika dilihat laki-laki, atau sebaliknya berlaku juga buat laki-laki dilihat perempuan ketat begitu mungkin menimbulkan fitnah, maka nggak boleh. Haramnya dari sisi itu, bukan dari sisi menutup atau membuka aurat gitu ya. Tapi kalau transparan ya itu haram. Transparan. Melihat aurat di sosmed apa sama melihat secara langsung? Fitnahnya sama. Dan jangan bermain-main dalam hal ini. Nah, fitnahnya sama. Harus menjaga pandangan. Ya, ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah pada Allah dimanapun kamu berada. Oke, kita lanjut ya. Mudah-mudahan sudah jelas masalah aurat ini. Jadi demikian bahwa ada pembedaan aurat. Jadi penting diingat ya, aurat perempuan ada pembedaan antara merdeka dan budak, ada pembedaan antara sholat di luar sholat. Oke, batas-batasannya diperhatikan. Dari sini kita semakin begini ternyata ya. Mungkin ada hal-hal yang selama ini salah sangka atau belum detail memahaminya, mudah-mudahan jadi terjawab. Oke, selanjutnya tentang rukun sholat. Rukun sholat diambil dari hadis riwayat Muslim, riwayat Abu Daud yang berjudul hadis al-musi'i sholat. Hadis apa? Apa Bang Rehan judul hadisnya? Hadisul musi'i sholat. Hadis orang yang nggak benar sholat. Al-musi'i sholat. Nah, itu ceritanya datang seorang Nabi Sallallahu, dia datang ke Masjid Nabawi terus sholat tahiyat gitu ya. Cepet. Kemudian datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ngasih salam ke Nabi. Nabi jawab salam. Kemudian Nabi katakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi ya, ulangi sholat kamu. Kamu belum sholat. Kamu belum sholat berarti kamu sholatnya nggak sah. Oke, artinya ada dia meninggalkan sesuatu yang merupakan rukun dalam hal ini. Bingung dia, ya udahlah. Terus dia sholat. Tapi masih cepet-cepet juga, cepet banget. Kemudian dia ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengucapkan salam. Dan Nabi lakukan atau katakan hal yang sama. Setelah jawab salam, irji fasal fa innaka lam tusalli. Oke, dia balik lagi. Yang ketiga dia datang, Nabi bilang hal yang sama, kata dia, maaf sih Nabi Rahat. Saya nggak bisa lagi selain Nabi, dah maksimal mentok. Salahnya di mana? Alim nih, ajari saya dong. Mohon ajari saya. Maka Nabi ajari dia ya hadis tersebut, yaitu hadis yang merupakan ini, dia ke salat di sini. Ya. Jadi Nabi ajari dia takbiratul ihram, dia berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku. Dan di hadis tersebut ada semarka hatta tatma'inna raki'at. Kemudian ruku sampai kamu tumanina dalam ruku. Dan tumanina itu membaca seperti kadar membaca satu zikir subhanallah bil a'la, subhanallah sekadar satu kali, kadar waktunya nanti mengucapkan subhanallah bil a'la enggak wajib, tapi kadar waktunya itu kadar tumanina sesaat tumanina. Tidak, ini insyaallah cara-cara ya apa ya teman-teman lakukan setiap hari, alhamdulillah. Mungkin yang penting diingat adalah niat ini. Jangan lupa niat itu rukun ya. Jangan lupa berniat. Dan dalam mazhab Syafi'i niat itu harus pas takbir. Harus pas takbir. Sebelumnya tuh kalau mau melafalkan sebelumnya. Usolli, bla bla dan seterusnya.
langsung Allah. Nah, saat Allah Akbar itu berniat saat takbir. Karena niat rukun dan rukun ada di dalam bagian ibadah, ya, ada di dalam bagian ibadah, yaitu tepatnya di sini termasuk bagian ibadah sholat adalah saat takbiratul ihram. Berarti niat saat takbiratul ihram. Imam Syafi'i dalam Al-Um tegaskan itu juga, dan ulama lain juga. Kemudian berdiri, jadi berdiri penting. Nah, kalau dia tidak mampu sujud, ya, dia tetap aja berdiri. Nanti pakai kursi. Berdiri, pakai kursi. Jangan, dan kursinya dipakai untuk ketika dia nggak bisa sujud aja, bukan pas berdirinya. Jadi ada sebagian orang, dia kalau ke masjid, bisa ke masjid jalan. Tapi kalau sholat, duduk di kursi. Duduk, literally, duduk. Ini keliru, harusnya dia berdiri. Kan dia mampu jalan ke masjid, masa nggak mampu berdiri, sholat? Dia kursinya, dia bawa, diposisikan di belakang badan dia sholatnya berdiri. Kemudian kalau mau sujud atau mau ruku, jadi sujud biasanya sih yang susah, maka dia duduk, nggak apa-apa. Tapi berdirinya harus berdiri. Al-qiyam, al-qadiri fil fat. Kan dia mampu jalan ke masjid, masa mampu jalan ke masjid nggak mampu berdiri sholat? Itu masalah kan. Tapi ini dalam sholat fardu. Kalau dalam sholat sunnah, dia bukan rukun. Berdiri nih, dalam artian dia boleh saja dia mampu berdiri tapi duduk. Sah sholat sunnah. Sah. Nabi sendiri, suara apa itu Bang Rayhan? Nabi sendiri saat beliau sudah lanjut usia, beliau sholat malamnya kadang duduk. Ya. Kadang duduk. Beliau duduk, nanti kalau udah mau berakhir, dia baru berdiri. Tapi nggak boleh berbaring. Kalau mampu berdiri, duduk, kalau gitu saya sholat sunnah berbaring. Nggak bisa, berbaring nggak. Cukup sampai apa? Sampai duduk. Dan ini solutif buat itikaf. Jadi kalau itikaf teman-teman, kan bagus tuh itikaf memperbanyak sholat ya nggak sih? Kan bagus. Mungkin kalau sholat berdiri, mungkin, wah, ada KO nanti. Kecapean. Ya duduk. Kan banyak tuh jamaah itikaf ngaji sambil duduk. Kenapa nggak sambil sholat? Ada sambil sholat. Ya nggak harus sih. Cuma ya ideal, bagus banget tuh sambil sholat. Kalau harus enggak. Jadi sholat aja sebanyak-banyaknya. Dia duduk, ngaji, sholat. Kayak gitu. Sangat bagus. Semoga lebih kita taufik. Nanti sujud. Enak, malah nggak bete ngajinya karena keseling. Keseling apa? Keseling sujud. Apa Ustaz mengenai niat usoli atau itu termasuk kita dalam salat kena usul tidak niat langsung bertakbir. Ini penting ya dipahami bahwa dalam madzhab Syafi'i yang resmi adalah memahami hal yang baru itu tidak selalu bid'ah yang terlarang. Jadi memang demikian perspektif madzhab Syafi'i. Ya sepakat bahwa Nabi SAW tidak melafalkan niat, itu clear. Itu clear lah. Tapi apakah terlarang itu masalahnya? Apakah terlarang? Madzhab Syafi'i memandang bid'ah idhofiyah diperkenankan. Bid'ah idhofiyah diperkenankan. Maka dalam hal ini melafalkan niat, dia malah kemarin sudah saya bilang bahwa itu termasuk masolih mursalah. Masolih mursalah disetujui. Ya, disetujui. Masolih mursalah disetujui oleh ulama-ulama yang kemudian melarang bid'ah secara mutlak. Mereka mengakui bahwa masolih mursalah bisa. Dalam hal ini melafalkannya termasuk masalah mursalah. Demi menguatkan tekad di dalam hati, niat tersebut, maka dibantu dengan apa? Dengan pelafalan. Ya, kemudian juga dikiaskan terhadap apa? Terhadap pelafal ihram. Pelafalan ihram. Ihram kan itu niat haji sebetulnya. Tapi dilafal. Cukup di hati tapi dilafal. Oke, dan pada akhirnya pelafalan niat ini tidak wajib. Tidak merupakan rukun, tidak merupakan syarat sah, tidak wajib. Ya, apa lagi? Hanya dianjurkan saja. Dianjurkan. Setiap rukun, sebentar. Tapi ya pahala duduk, sholat duduk seperti berdiri. Apa gimana? Oke, pahala duduk ketika sholat sunnah, ya setengah dari pahala berdiri. Ada seperti itu. Lutut cedera, sakit pas dipakai sujud. Kondisi kaki harus lurus saat kondisi.
Iya, dia bagusnya berdiri terus pakai kursi. Nah, kok gimana? Susah berjalan pincang pas ke masjid. Dia bisa jalan walaupun pincang ke masjid berarti bisa berdiri, ya enggak? Kalau gitu dia nanti sediakan kursi aja. Dia berdiri, kemudian pas saat sujud dia duduk di kursi. Tadi setiap rukun itu seperti mengucapkan subhanallah. Yang disabilitas tidak bisa jalan. Dia bisa duduk tapi di kursi. Tidak bisa di lantai, tidak bisa bungkuk. Salatnya berbaring atau tetap duduk. 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 Bukan berbaring. Tidak mau berdiri lama. Kalau berdiri lama pandangan gelap terjatuh sadar. Gimana? Ya dia berdiri dulu, ketika nggak mampu duduk. Seger dikit, berdiri lagi. Itu ya. Allah misal. Oke. Lanjut. Ruku ya tidak makna sih. Oke. Ini kenapa jumlah 17? Karena ada tambahan tumaninah ya. Kalau nggak ada tumaninah berkurang angkanya. Maka mungkin teman-teman di sekolah belajar kayak dulu rukun sholat berapa Bang Rehan di sekolah diajar. Sehingga saya dulu di SMP rukun sholat dan di SD 13 gitu. Kamu ingat nggak 13? Lupa jumlahnya. Lupa. Diulang jangan remehkan pelajaran agama di sekolah ya. Itu penting itu. Ingat-ingat semua. Oke. Kemudian yang 11 duduk, kita baca dulu teks Arabnya. Arkan sholati sab'ata asyara al-awwalu niyatu ats-tsani takbiratul ihram ats-tsalitsu al-qiyamu 'ala al-qadir fil fardhi rabi'u qira'atul fatihati al-khamisu ruku'u as-sadisu tuma'ninatu fihi as-sabi'u al-i'tidalu الثامنة طمأنينة فيه التاسع سجود مرتين العاشر طمأنينة فيه الحادي عشر الجلوس بين السجدتين الثانية عشر الثالثة عشر التشهد الأخير الرابع عشر القعود فيه الخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه السادس عشر السلام السابع عشر tertib. Duduk dan ada sujud, طمأنينة sama di situ. Tasyahud akhir, jadi tasyahud awal bukan rukun. Tasyahud awal. Makanya ketika orang skip tasyahud awal, ya sholatnya sah. Nggak harus diulang. Sholatnya sah. Karena sudah mengerjakan semua rukun, dia meninggalkan sesuatu yang bukan rukun. Meninggalkan sesuatu yang bukan rukun, dia masuk kategorinya wajibat atau nama lainnya sunnah abad. Sunnah abad. Gitu ya. Jadi nggak masalah. Cuma ya dia disunnahkan ya untuk sujud sahwi. Dia meninggalkan tasyahud awal, tasyahud akhir. Seperti itu. Oke. Kemudian niat sholat. Sebentar. Ya kalau nutup mata bisa tumanina, nggak apa-apa. Nutup mata sendiri nggak haram. Nggak haram. Paling dia menyelisih sunnah, karena sunnahnya melihat tempat sujud. Al-Fatihah dibaca cukup sekali. Maksudnya sekali setiap rakaat. Ini juga semuanya setiap rakaat ada yang berulang. Al-Fatihah sekali setiap rakaat. Jadi sehari Muslim yang bermadzhab Syafi'i dia 17 kali minimal. Oke. Ini ada madzhab lain yang bilang tidak harus Al-Fatihah setiap rakaat, ada yang kayak gitu. Tapi itu lemah, marjuh. Pendapat yang lemah. Oke. Kemudian di sini ya salam tartib. Nanti niatul khuruj minas shalah, ini bedanya dengan matan Abi Syuja ya. Matan Abi Syuja ada tambahan. Khuruj minas shalah. Nggak usah niatul khuruj minas shalah, nggak perlu. Tidak termasuk rukun. Ya. Assalam tertib dan harus urut. Tidak boleh diulang, dibalik-balik urut. Sekarang faslun fi niat shalah, niat itu salah darajat. Niat ada 3 derajat. Ini tolong dipahami nih, penting ya. Dan ini nggak ada urusannya dengan melafalkan nggak melafalkan. Ini sama. Mau melafalkan nggak melafalkan ini sama ya. Dan melafalkan niat hukumnya dianjurkan dalam madzhab Syafi'i. Dianjurkan. An-niyatu thalathu darajat, ada 3 derajat. In kanat sholatu fardhan wajib qasdul fi'li wat ta'yin. Qasdul fi'li wat ta'yinu wal fardiyat. Harus qasdul fi'l. Kalau sholatnya fardu, maka harus ada qasdul fi'l. Qasdul fi'l berarti usolli. Oke. Wat ta'yinu. Kemudian harus ta'yin. Menentukan sholatnya apa? Misalnya zuhur. Oke. Wal fardiyah. Dan
meniatkan itu sholat fardu. Ingat ya tadi prinsipnya hal-hal yang fardu harus diyakini fardu. Oke, harus diyakini wajib. Kalau enggak berarti Anda belum mengerjakan kewajiban. 3 nih. Qasdul fi'il wa ta'yin wal fardiyah. Berarti harus minimal 3 unsur. Ada qasdul fi'il disebutkan usolli, sholat, usolli. Ya, di hati dia tuh menekatkan, saya mau sholat, usolli. Kemudian ta'yin. Menentukannya sholat apa nih? Ya. Harus tahu. Saat takbir tuh di hati tuh harus usolli. Ya. Fardhu zuhri itu minimal. Usolli fardhu subuh. Kalau dia berjamaah, usolli fardhu subuh. Makmuman. Harus ya di hati. Ini sekali lagi melafalkan itu di luar pembahasan ini. Ini di hati pun harus ada unsur 3 ini. Apa yang pertama? Qasdul fi'il. Yang kedua, ta'yin. Apa maksudnya qasdul fi'il? Yaitu usolli. Ya. Saya memaksudkannya ngapain? Salat. Ya. Kemudian ta'yin, salat apa? Zuhur, subuh, asar, maghrib, isya. Dan seterusnya. Kemudian kefarduan, fardhon. Gitu. Adapun wa in kanat nafilatan muaqqatatan, kalau dia merupakan salat nafilah yang ada waktunya, ya. Karatibatin au dzata sababin. Gini, baca gini, wa in kanat nafilatan muaqqatatan karatibatin au dzata sababin. Jadi kalau dia nafilah yang ada waktunya seperti salat rawatib, qabliyah, ba'diyah, au dzata sababin, atau salat yang memiliki sebab. Salat yang memiliki sebab. Apa salat yang memiliki sebab? Misalnya tahiyat masjid. Ada sebabnya. Masuk tahiyat masjid. Ya. Wajib qasdul fi'li wa ta'yin. Maka ini cukup 2 aja. Yaitu apa? Minimal qasdul fi'il, usolli. Saya mau sholat. Wa ta'yin, dan menentukannya apaan? Salat apa? Ya. Artinya salat qobliyah subuh, qobliyah zuhur, dan seterusnya. Oke. Dan ini semua minimal ya. Adapun mustaqbilal qiblah, kemudian adaan lillahi ta'ala, ini tidak sampai ke derajat hal yang esensial dalam niat. Ya betul, khurujan minal khilaf, karena demi keluar dari perbedaan pendapat, ya bagus ditambahkan seperti itu. Demikian ditegaskan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfah. Karena ada ulama yang mewajibkan di kalangan Syafi'iyah, ditambah harus itu penting, mustaqbil qiblah, harus itu lillahi ta'ala. Maka ya bagus, khurjan min khilaf ditambah. Tapi sebetulnya tidak merupakan keharusan. Ke dalam Zubat bisa dikatakan dunan idafati ilal jalali wa adadi raq'ati wastiqbali. Tidak perlu dikatakan lillahi ta'ala. Salat lillahi ta'ala lah pasti. Kemudian wa adadi raq'ati, enggak perlu sebut ada bilangan rakaatnya. Enggak perlu sebut bilangan rakaatnya. Arba rakaatin. Wa adadi raq'ati wastiqbali, enggak perlu mengatakan mustaqbil qiblah. Tapi menghadap kiblatnya. Tapi ya demi, karena ada yang mengharuskan untuk jaga aman diucapkan. Ya, diucapkan. Tapi sekali lagi itu bukan hal yang esensial. Esensial banget itu 3. Yaitu apa? Kalau salat wajib, qasdul fi'il wa ta'yin wal fardiyah. Kalau salat nafilah muaqqatah atau salat dzatu sabab contohnya apa? Tahiyat masjid. Maka 2. Berarti apa yang kurang? Apa yang berkurang dari yang sebelumnya? Fardiyah. Fardiyah enggak perlu. Berarti enggak perlu niat sunniyah, enggak perlu ya. Enggak perlu niat kesunahan, itu enggak perlu ditegaskan. Tapi kalau fardiyah harus ditegaskan. Ada. Oke, terpahami ya. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan. Tapi kalau dia nafilah mutlak, saat sunnah yang mutlak, ya. Maka wajib qasdul fi'li faqat. Cukup dia usolli saja. Udah. Enggak usah ada lain-lain, udah sah. Tapi lagi ini semua bicara minimalis ya, kadar ya. Kalau mau khurjan minal khilaf enggak apa-apa, seperti misalnya salat qobliyah subuh dia baca sholli sunata subhi rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Ada sunnahnya, walaupun tidak harus. Ya. Tapi kalau fard, salat wajib 5 waktu, harus ini wajib. Misalnya.
Al-fi'lu kata beliau, usolli fi'il itu contohnya seperti usolli at-ta'i wa ta'inu zuhran aw asron, zuhur asar. Wal fardiyah itu fard. Ini penting. Jadi bahkan ketika tidak dilafalkan ya tidak mengapa, tidak dilafalkan. Toh melafalkan niat hukumnya dianjurkan, tidak sampai wajib ya. Maka tetap di hatinya harus ada unsur-unsur ini minimalnya. Jadi misalnya sholat fardu harus 3 unsur ini. Sholat nafilah muaqqatah atau sholat datus sabab harus ada 2 ini. Semua dalilnya apa dari ini semua? Dalilnya adalah innamal amalu binniyat. Innamal amalu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung niatnya. Dan orang kalau sholat langsung sholatnya blok. Mana niatnya? Mana niatnya? Kalau sholat asal sholat tanpa ini sholat apa ini? Zuhur atau asar? Gimana? Apakah itu niat yang disebut azm? Itu masalah. Jadi ya Allah kita hargai, ada pendapat ulama bilang boleh niat dari rumah ke masjid nggak apa-apa, pas ke masjid nggak niat lagi nggak masalah, nanti dari rumah udah tahu nih mau salat apa. Ada madhab seperti itu silahkan, tapi madhab Syafi'i nggak. Madhab Syafi'i dalam hati ini memang prinsip madhab Syafi'i dalam ibadah itu cenderung hati-hati, kan ibadah ini jangan main-main ya, ibadah ya. Innamal a'malu binniyat, dan ini kemudian turun jadi seperti itu gitu ya. Jadi semua yang dikatakan para ulama ada dalilnya mereka. Karena kalau kita katakan tidak, ulama ini tidak benar, berarti kita mentafsir ulama dong. Mentafsir. Sebetulnya konsekuensinya secara tidak sadar adalah mengatakan para ulama itu fusak. Kenapa fusak? Orang fasik karena bikin sesuatu dalam agama tanpa dalil. Fusak berarti orang fasik. Ya mungkin keliru, tapi keliru tidak sampai separah itu. Dan banyak kasus ya yang sekilas itu nggak ada hadis tegasnya, kita tidak boleh lancang kalau ulama ini tidak ada dalil. Enggak, dalilnya ada, mungkin kita nggak tahu. Dalilnya ada, tapi mungkin bukan berupa hadis, tapi turunan kias dari hadis dan seterusnya. Karena dalil tidak terbatas Quran dan hadis, seperti itu. Oke. Doa dan zikir setelah sholat imam. Ini bukan pembahasan kita. Tapi dalam mazhab Syafi'i dianjurkan, tidak wajib ya, dianjurkan berzikir dan berdoa setelah sholat sir, dianjurkan. Tapi kalau tidak sir, ya dijaharkan dan berjamaah seperti itu juga tidak mengapa. Tapi yang dianjurkan, disunahkan adalah dia disirkan masing-masing, itu yang dianjurkan. Jika masuki masjid, tapi untuk pengajaran bagus dijaharkan, bagus. Imam Syafi'i sendiri menegaskan demikian. Kalau untuk ngajarin bagus dia keraskan. Ya, tapi kalau sudah pinter masing-masing, lebih afdol masing-masing. Disir dan masing-masing. Ketika kita masuki masjid waktu zuhur dan ingin sholat sunnah rawatib, apa kita tahiyat itu sholat? Kalau mau minimalis cukup sholat sunnah rawatib saja. Udah, karena sholat tahiyat masjid terwakili dengan sholat sunnah rawatib. Karena yang sebenarnya sholat qobli, sholat tahiyat masjid yang penting adalah dia ke masjid sebelum duduk sholat dulu 2 rakaat. Itu yang penting. Dan dia terwakili dengan sholat wajib, terwakili dengan sholat sunnah, gitu ya. Tapi kalau dia mau pisah boleh, bagus. Demikian. Niatnya niat sholat rawatib lebih kuat. Dia niat sholat rawatib, masuk yang lemah di sini tahiyat masjid ikut. Dia sholat fard, sholat wajib, masuk tahiyat masjid, ikut ke situ. Niat dalam hati pakai bahasa Arab itu boleh selain bahasa Arab, jangan kan dalam hati, pilih kan pelafalan juga boleh tidak dengan selain bahasa Arab, karena niat itu azam dan tidak ada hadis khusus menentukan lafal niat tertentu, nggak ada kan. Yang tadi usolli fardu itu bukan hadis, harus diakui ulama Syafi'iyah nggak ada yang bilang itu hadis ya. Tapi tolong unsur-unsur niat tadi 3 tadi, bagian sholat fardu, bagian sholat sunnah muaqqatah dan datus sabab 2 tadi, dan unsur usolli tadi qasdul fi'il bagi sholat nafilah mutlaqah itu harus terpenuhi ya. Jadi dalam selain bahasa Arab gimana ya, penuhi nggak unsur 3 tadi? Kalau nggak terpenuhi berarti belum memenuhi syarat ya, belum memenuhi hal yang esensial dalam niat, gitu ya. Allah bisa. Lanjut dulu. Syarat takbiratul ihram. Syurut takbiratul ihram 16, ada 16 syarat takbiratul ihram. Pertama, taqa halatal qiyam fil fard. Harus takbiratul ihram saat berdiri. Ini penting nih. Terutama bagi jamaah masbuk, imamnya ruku.
Ayo, gimana kalau imam ruku? Gimana imam ruku? Dalam mazhab Syafi'i, kita kalau dapat ruku imam itu dianggap sudah 1 rakaat. Meskipun kita nggak baca Fatihah, itu keringanan, pengecualian. Jadi normalnya kita harus baca Fatihah setiap rakaat. Tapi ada kasus kita nggak baca Fatihah. Jadi sholat 4 rakaat, sholat Isya kita baca Fatihah 3 kali, itu mungkin. Gimana ceritanya sholat Isya, Fatihahnya cuma 3 kali? Gimana ceritanya? Atau sholat subuh, Fatihah cuma sekali? Gimana ceritanya tuh? Masuk sholat ketika ruku. Ketika ruku itu pengecualian, ya, rukhsah. Tapi kalau, masalahnya bukan di situ yang kita mau bahas di sini. Tapi adalah saat takbiratul ihramnya itu gimana? Bapak sekalian, takbiratul ihramnya harus berdiri, nggak boleh. Takbiratul ihram sambil ruku, nggak boleh. Harus berdiri. Allahu Akbar. Nah, adapun takbiratul intiqal, pindah dari berdiri ke ruku itu tidak wajib, tidak rukun. Jadi Anda nggak takbir lagi juga nggak apa-apa. Tapi takbir pertama, takbiratul ihram yang itu berniat sholat harus berdiri. Selesai Allahu Akbar berdiri. Ya, kemudian Anda ruku, Anda nggak takbir lagi, itu lain cerita, tapi kurang afdol. Oke, dan lebih baik kita telat 1 rakaat daripada maksa terus sholatnya nggak sah. Itu prinsip ya. Lanjut. Wa antakuna bil arabiyyah, harus bahasa Arab. Oke, syaratnya dia berdiri karena hadis musi sholat tahu tadi Nabi bilang kamu berdiri kemudian kamu takbir. Berarti memang harus berdiri. Oke. Wa antakuna bil arabiyyah, harus bahasa Arab ittibaan. Jalannya ittiba, ikutin sunnah Nabi SAW. Allahu Akbar. Dan sholat seperti itu. Rukun-rukunnya tidak diterjemahkan. Tidak terjemahkan dalam hadis Syafi'i, tidak diterjemahkan. Kalau nggak bisa, beralih ke zikir lain. Begitu. Bukan kalau Fatihah misalnya, bukan diterjemahkan. Wa antakuna bilafzul jalalah wa bilafzi akbaru, harus Allahu Akbar. Nggak boleh cari Ar-Rahmanu Akbar. Nggak. Ittibaan. Ikutin ittiba. Karena kita beragama dalam ibadah, al-aslu fil ibadah at-tauqif. Hukum asal ibadah mahdhah at-tauqif. Yani kita nunggu izin dari Allah, ya, nunggu izin dari dalil. Itu hukum asal. Wa tartibu bainal lafzaini. Juga harus, ini kok lafadh ini lafzain ya. Harus tartib di antara dua lafaz. Berarti kalau akbarullah enggak. Harus Allah dulu baru akbar. Berarti enggak bisa diganti Allahu a'az, Allahu arham, enggak. Allahu akbar. Ittiba. Ikutin. Kita beragama ittiba. Wa alla yamudda hamzatal jalalah. Tidak boleh manjangin hamzah di lafaz jalalah. Jadi gimana? Gimana tuh maksudnya? Ya gimana suaranya? Coba disuarakan. Allah. Enggak boleh tuh. Allah. Enggak boleh. Karena jadi apa masalahnya tuh? Jadi pertanyaan nih. Allah. Apakah Allah besar? Apakah Allah Maha besar? Allahu akbar. Salah kan? Wa ada mumaddi ba'i akbaru. Dan nggak boleh panjangin akbar, Allahu akbar. Itu jadi akbar. Itu apa? Bahasa Arabnya itu artinya kalau nggak salah saya pernah cek. Gendang. Itu kendang gitu. Berbahaya. Akbar. Wa alla yashaddidal ba'. Allahu akbar. Jadi double. Dia nambah lah lahan jalid. Wala yazida wawan sakinatan. Ini penting nih, hati-hati, sering orang Indonesia. Allahu akbar. Ada waw. Mutahari kata ini bainal harakatnya. Allahu akbar. Ada Allahu akbar. Panjang atau Allahu akbar. Hati-hati. Allah harus Allahu akbar. Hu ak. Gitu ya. Wala yazida wawan qoblal jalalah, juga enggak boleh di sebelum lafal Allahnya enggak boleh ada waw. Jadi wallahu akbar, enggak. Allahu akbar. Ittiba, dalilnya semua ittiba karena ibadah. Tauqif akhi, ikutin Nabi SAW. Jangan bikin-bikin, ya. Wa alla yaqifa baina kalimatai takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan. Dan tidak boleh berhenti antara dua kata takbir tersebut, baik panjang maupun pendek. Jadi Allah akbar, enggak boleh. Dalilnya ittiba. Wa an yusmi'a nafsahu jami'a hurufnya. Harus dia diri sendiri dengar omongan. Oh, harus dengar diri sendiri. Itu sir, memang definisi sir adalah diri sendiri dengar, bukan dalam hati. Dan harus seluruh huruf. Wa dukhulul waqti fil muaqqati, harus udah masuk waktu nih. Kalau dia memang sholat ada waktu, harus masuk waktu. Kalau takbirnya sebelum masuk waktu, ya berarti gak sah. Jadi ada sebagian sholat sebelum masuk waktu, bahkan even cuma takbiratul ihramnya aja gak sah.
Wa iqa'uha halal istiqbal, dan takbir atau ihramnya ketika sudah ngadep kiblat, ya. Ketika sudah ngadep kiblat. Wa la yukhila bi harfin min hurufiha, enggak boleh salah baca salah. Berarti misalnya Allahu akbar, contoh gitu. Allahu akbar. Boleh gini misalnya. Allahu akbar. Enggak boleh. Belajar ngucapin yang betul. Wa ta'khiru takbiratil ma'mumi an terbudi. Ini penting. Harus takbir imam itu habis takbir imam takbir, ya, baru selesai, baru makmum, dan makmum harus segera karena mengikuti imam itu adalah imam takbir pindah langsung kita pindah, imam takbir kita tapi setelah. Dan ini berlaku sebetulnya bagi setelahnya juga. Jadi kita ruku gak boleh bareng imam, makruh ya, tapi harus setelah imam dulu baru kita gitu. Tapi kalau untuk awal itu mesti harus setelah imam takbir selesai baru kita mulai takbir. Niatnya itu sebelumnya, jangan imam bertakbir kita baru niat, ntar lama niatnya, baru imam amin kita masih sibuk takbiratul ihram, apalagi ada was-was ini takbiratul ihram belum sah, jangan gitu. Ini semua dilatih, jangan latihannya pas mau sholat baru dia udah imam takbir baru dia menghadirkan semua ini semua jadi was-was. Enggak, latihan, sering-sering sholat sunnah, makanya latihan ya, takbir yang benar, takbiratul yang benar, jangan ada was-was, karena hati-hati setan suka masuk ya. Orang belajar fikih kadang udah pinter itu setan masuk di pintu was-was. Waktu dia belum tahu apa-apa, setan masuk di pintu al-jahl, pintu ketidaktahuan, ignorance. Setelah tahu, setan masuk pintu was-was. Hati-hati ya, was-was akhirnya enggak takbiratul ihram apa imam udah amin. Malah uniknya kadang udah susah kayak gitu, giliran imam udah ruku, langsung dia tiba-tiba langsung bisa takbiratul ihram. Kadang ini setan masuk di situ, kadang ya, tidak selalu, tapi ya kita beri modal dari yang seperti itu. Ya hati-hati juga, penting diingat. Kemudian Fatihah, syurutul Fatihah, asyaratul Fatihah. Ini semua dalilnya ittiba dari ikut. Okay. Juga kalau masalah tadi setelah takbir ihram itu dalilnya adalah hadis Bukhari Muslim, inna mujidal li'utama bi fa idza kabbara fakabbiru, pakai fa idza kabbara fakabbiru. Fa itu yufidu apa? Ada yang, ini teman-teman ada yang ngerti? Ingat enggak pelajaran nahu? Fa idza kabbara fa itu yufidu apa? Yufidu tartib wa ta'qib. Jadi berarti urut imam dulu baru makmum, selesai imam baru makmum, dan ta'qib harus segera. Jadi jangan ditunda-tunda, jangan tar-taran gitu ya. Oke, wallahu a'lam. Kemudian syurutul Fatihah asyarah, syarat Fatihah ada 10, at-tartibu, harus urut Fatihahnya, nggak boleh diganti-ganti urutan ayatnya. Wal muwalah itu harus urut terus menerus, nggak boleh dipisah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Seling dulu lama baru, nggak boleh. Harus muwalah. Oke, nyambung. Set, waqaf, mulai waqaf. Wa mura'atu hurufiha, kemudian harus perhatikan huruf-hurufnya, maksudnya. Penting belajar tahsin teman sekalian. Wa mura'atu tasydidatiha, memperhatikan tasydid-tasydidnya, karena tasydid itu huruf. Tasydid itu huruf global, kalau kita enggak tasydidkan huruf berarti kita korupsi satu huruf. Wa la yaskuta saktatan mubilatan wala qasiratan yaqsidu biha qat al-qiraah. Enggak boleh berhenti saktah ya antara ayat-ayat tersebut panjang, atau enggak boleh juga pendek. Kalau pendek tersebut kita memaksudkan dengan pendek memutus qiraat, memutus bacaan. Tapi kalau pendek enggak niat putus bacaan, ya itu enggak apa-apa ya, waqaf. Wa qira'atu kulli ayatiha wa minhal basmalah. Harus membaca semua ayatnya, termasuk basmalah. Gitu ya. Ini madzhab Syafi'i seperti itu, termasuk basmalah. Harus dibaca. Di jahar enggak jahar, itu jahar dan sir itu urusan keafdolan. Ya. Tapi harus dibaca, itu harus. Bedakan antara baca sir, baca jahar, dan nggak baca. Yang nggak boleh itu nggak baca. Kalau baca sir masih sah. Dalam kasus imam ya. Cuma dalam madzhab Syafi'i ya disunahkan untuk dikeraskan, termasuk juga basmalahnya. Wa adamul lahnil muqil bil makna, nggak boleh lahan yang mengubah makna seperti iyyaki na'budu. Wa antakuna halatul qiyami fil fard, harus dalam keadaan berdiri baca Fatihahnya. Dia nggak boleh kondisi ruku
nyusul rukun di Fatihah. Enggak, berdiri semuanya. Wa yusmi'ana sahul qira'ata, harus memperdengarkan bacaan tersebut untuk dirinya sendiri. Sir itu memang definisinya begitu. Ini semua penjelasan ini ya konsepnya kembali ke ittiba, ikutin Nabi. Itu sebetulnya semuanya ittiba. Cuma diperjelas dengan bahasa lebih aplikatif bahasanya. Yaitu fikih gitu. Jadi dari hadis, ayat, ijma, kias, dibuat gimana biar aplikatif gini. Gitu ya. Ya memang pada akhirnya nggak ada hadis bunyinya syurutul fatihati asyaratan, nggak ada. Tapi terpahami dari Nabi ngajarin al-musi'i sholatahu, orang sholat tersebut diajari, kemudian Nabi mencontohkan seumur hidup beliau dan seterusnya. Tiba kita pada Nabi maka baca al-fatihah harus tertib muala gitu. Wala yatakhallala dzikrun ajabnya, nggak boleh diselingi zikir lain. Al-fatihah terus di antara ayat-ayat kita baca sesuatu nggak boleh. Misalnya antara innas siratal mustaqim kita baca amin, atau kita baca apalah subhanaka. Nah, gitu ya. Jadi di antara Fatihah nggak boleh diselingin zikir. Allah fakana fiddin. Demikian pembahasan kita pada pertemuan keempat kali ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Kalau dari bertanya Allahu Akbar, yang itu hanya nggak banyak, saudara Jainuddin. Setelah saya hanya nggak banyak. Yang banyak tuh O-nya. Allah, A-nya lebih banyak. Bukan H-nya, ini H-nya. Kalau gini Allahu Akbar. Kayaknya nggak ada imam gitu. Ya, mungkin maksudnya Allah. Itu nggak apa-apa. Karena Allah, lafaz jalalah kan panjang. La Allah panjang. Dan dalam sholat, nggak kena aturan tajwid harus matobi'i 2 rakaat. Nggak gitu. Dalam lafal zikirnya Allah Akbar. Yang tajwid itu Qur'annya. Adapun zikir doa-doanya nggak kena aturan tajwid. Tapi kena aturan bahasa Arab. Berarti kalau panjang harus panjang. Ini mah 2 rakaat. Kalau nggak panjang harus pendek. Allahu Akbar. Bang, nggak boleh dipanjangin. Tapi Allah, boleh nggak panjang 10, 15 harokat? Boleh. Nggak apa-apa. Saya bedain ya. Kalau salam setelah imam, salam. Iya betul, salam. Kalau berdoa dulu, doa sunnah, akhi, saudaraku. Bukan akhi. Saudari Nurul Hidayah. Doa setelah akhir sudah. Tapi gini, penting diingat bahwa ketika imam salam sebenarnya sudah putus antara kita dengan imam. Itu masalahnya di situ isunya di situ ya. Di dalam hal ini tidak mengapa yang tadi, tidak mengapa. Cuma ya lebih baik dia kalau mau doa secukupnya, lebih bagus dia keluar dari keraguan tersebut, dia salam. Mau harus membaca Al-Fatihah, nggak cukup mendengarkan imam, dalam hadis harus baca Al-Fatihah. Gitu ya. Oke, kalau imam bacanya lahan, baca ngaco, salah, sampai mengubah makna, baru kita sholatnya nggak sah. Tapi kalau nggak sampai mengubah makna, hanya kurang fasih saja, makruh saja. Makruh. Alhamdulillah, setahu saya di Indonesia, itu pengalaman saya makruh lah kebanyakan. Ada sih, pernah juga saya 1-2 kali, imamnya udah nggak sah tuh sholat itu. Ada, pernah juga. Dia di Arab Saudi saya pernah di salah satu kota, sebut saja ya, di Buraidah saya pernah itu. Di Buraidah pernah. Wah, itu malah di Arab Saudi pada imam, dan dia imam beneran, itu malah nggak sah tuh sholat karena dia memanjangkan yang pendek. Itu nggak sah dia. Ada di Buraidah. Deket toko buku apa. Coba deket Jarir. Teman-teman yang mungkin kuliah dari Saudi, di Buraidah itu ada Jarir, deket Jarir itu. Tuh tolong diingat, saya nggak ngerti tuh kenapa kepilih jadi imam dan gimana. Pokoknya nggak salah. Saya sholat sekali di situ, imamnya saya nggak tahu. Wah, kayak gitu. Nggak salah. Saya ulang sholat. Besoknya lagi atau lain waktu lagi, langsung besok. Pokoknya kesempatan. Saya pikir itu imam cabutan karena nggak ada siapa-siapa. Ternyata, wah, beneran dia lagi. Udah saya ini aja kelihatan sholat berjamaah, padahal saya nggak sholat berjamaah. Udah putus hubungan dengan si imam tersebut. Jadi cuma kelihatan sholat berjamaah aja. Gitu. Kamu ngucapin salam setelah salam pertama, salam kedua. Salam pertama udah boleh sebetulnya. Cuma lebih afdal setelah salam kedua. Salam pertama udah boleh. Karena udah memenuhi. Karena wajib yang rukun adalah salam taslimah ula. Itu barangkali. Allah bisa. Terima kasih banyak. Nanti sisanya mungkin dijawab waktu. Terserah pada Bang Kaihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena waktunya sudah menunjukkan lebih dari pukul 9, izinkan Ana untuk menutup kelas daurah pada malam hari ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, jazakallah khairan kepada Ustadz Fajri atas penyampaian daurahnya pada malam hari ini. Semoga kedepannya kita bisa mengambil faidah dari materi-materi yang beliau sampaikan. Terima kasih juga kepada teman-teman peserta daurah yang telah meluangkan waktunya untuk hadir. Semoga kita semakin istiqomah untuk daurah kedepannya dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam